Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Baiklah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ismail Fauzi dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Langsung saja di sini kami akan membuat video edukasi untuk memenuhi ETS, ujian akhir semester di perkuliahan, sebagai persyaratan dengan tema masa pembaharuan pendidikan Islam dengan mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja di sini kami akan menjelaskan tentang masa pembaharuan pendidikan Islam. Periode pembaharuan dan penyempurnaan sistem pendidikan Islam yang bergantung pada abad ke-19 hingga abad ke-20 sebagai respon terhadap yang pertama, kemunduran peradaban Islam. Kemudian yang kedua, masuknya kolonialisme. Kemudian yang ketiga, keterbatasan sistem pendidikan dalam beberapa metodenya. Kemudian yang keempat, tantangan pemikiran modern dan pemikiran barat. Kemudian untuk latar belakang terjadinya perubahan, yang pertama pasti adanya kondisi, yang mana kondisi tersebut dapat memicu dan berdampak pada pembaharuan tersebut. Yang pertama, terpisah antara pendidikan agama dan pendidikan modern. Kemudian yang kedua, metode pengajaran hafalan hanya terbatas. Terus kemudian yang ketiga, belum memiliki kurikulum dan jenjang pendidikan yang jelas. Nah, dari tiga faktor tersebut dari tiga kondisi tersebut pasti nanti berdampak pada yang namanya faktor pendidikan. Pastinya dari faktor tersebut yang pertama adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan sistem modern. Kemudian yang kedua, kebutuhan umat Islam untuk membebaskan diri dari penjajahan. Kemudian yang ketiga, pemikiran tokoh reformnya dunia Islam seperti Jamaluddin. Selanjutnya, ciri-ciri pembaharuan pendidikan Islam. Yang pertama, penyatuan ilmu, menggabungkan ilmu agama dan ilmu modern. Kemudian yang kedua, perbaikan kurikulum. Yang ketiga, metode baru, menggunakan diskusi terus seperti musyawarah atau yang kita kenal sekarang itu seperti kalau di pondok pesantren itu seperti Basul Masail. Kemudian yang terakhir, kesempatan untuk membuka akses pendidikan bagi orang-orang yang finansial. Selanjutnya, tokoh-tokoh pembaharuan di Indonesia. Tokoh-tokoh pembaharuan di Indonesia itu seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, terus seperti Hadratus Syekh Kiai Ahmad Dahlan, terus seperti Ki Hajar Dewantoro. Kemudian ada yang namanya Dr. Haji Abdul Karim, yang beliau itu memperbaharui sistem pendidikan di Sumatera Barat. Terus yang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu yang biasa kita kenal sebagai bapaknya NU atau pendirinya NU, itu mendirikan Nahdlatul Ulama yang mana berdiri pada tahun 1926. Kemudian contoh lembaga pendidikan baru.
Contoh lembaga pendidikan baru seperti sekolah Islam. Sekolah Islam. Oh, gini, maaf, tipu. Maksudnya gini. Contoh lembaga pendidikan Islam. Yang pertama sekolah Islam. Sekolah Islam itu seperti contohnya sekolah Muhammadiyah, terus sekolah diniyah, tapi ala-ala modern seperti itu. Kemudian madrasah, ada madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, hingga kalau di perkuliahan itu ada yang namanya takhusus. Kemudian ada yang namanya pesantren modern, terus ada yang namanya perguruan tinggi seperti kampus kita, Universitas Al-Falah Suniyah. Ya, seperti itu. Terus apa sih dari dampak pembaharuan pendidikan Islam? Dampak pembaharuan pendidikan Islam itu ada dua. Ada dampak positif, ada dampak tantangan. Nah, untuk dampak positifnya itu adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia umat Islam. Kemudian yang kedua, menghilangkan kesan bahwa Islam itu menolak Islam pengetahuan atau menolak ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, membuka jalan bagi kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat. Kemudian yang keempat, menjadi dasar sistem pendidikan nasional Indonesia pada saat ini. Kemudian dari dampak tersebut, apa saja tantangan dari dampak pembaharuan pendidikan Islam? Tantangannya ialah yang pertama, perbedaan pandangan antara kaum tradisionalis dan modernisasi. Kemudian yang kedua, keseimbangan antara nilai, agama dan perkembangan zaman harus terus dijaga. Nah, jadi pada kesimpulannya ialah masa pembaharuan pendidikan Islam adalah langkah penting untuk menjalankan dan memajukan peradaban Islam. Inti dari pembaharuan adalah tetap berpegang teguh pada ajaran agama yang mutlak, namun menggunakan cara dan metode yang sesuai dengan perkembangan Islam atau perkembangan zaman. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari video edukasi pada kali ini. Sebelumnya, saya atas nama Ismail Fauzi mohon maaf atas ucapan yang kurang berkenan di hati panjenengan. Mohon maaf karena ilmu pengetahuan saya yang kurang. Kami akhiron wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.